Assalamualaikum Bu Ise. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan, Ibu sempatkan dalam percakapan pra-observasi kita hari ini. Ya, saya juga sekali lagi meminta izin untuk melakukan pra-observasi pada hari ini pada Ibu, dan tentunya nanti akan dilanjutkan di jadwal selanjutnya ya untuk kegiatan observasi pembelajarannya, dan kita akan tutup nanti dengan kegiatan pasca observasi. Baik, observasi di sini ini berupa supervisi akademik. Supervisi akademik sendiri ini merupakan sebuah proses memberdayakan berupa pengembangan diri untuk meningkatkan performa Ibu tentunya dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik di kelas. Jadi kita melakukan ini agar nanti ke depannya pembelajaran yang Ibu lakukan secara khususnya dan umumnya di sekolah kita itu akan mengalami peningkatan. Itu harapan kita ya. Baik, untuk pertama nih yang ingin saya tanyakan nih kepada Ibu nih, apa yang Ibu harapkan dulu dari percakapan pra-observasi kita hari ini? Saya harap dari percakapan ini nanti lebih mudahkan saya, kemudian saya lebih mantap lagi dan untuk maju gini, dan kalau bisa ada saran-saran atau gimana biar saya lebih bagus dalam mengajar nanti. Oke, jadi Ibu berharap bisa lebih mudah, lebih siap ya ketika nanti observasi pembelajarannya dilakukan. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, tentunya Ibu sudah merancang ya sebuah pembelajaran. Nah, standar kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan Ibu gunakan ini seperti apa? Jadi nanti kompetensinya itu siswa dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram garis. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya melalui kerja kelompok, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, dan diagram batang. Kemudian mereka juga bisa menafsirkan hubungan antara data dengan diagram tadi, dengan tabel, dengan diagram batang, dan diagram garis. Oke. Baik, sangat bagus sekali terlihat dari tujuan pembelajaran yang Ibu susun tadi, di mana siswa Ibu harapkan juga nanti bisa menyajikan data ya, berupa diagram batang dan garis, dan ada kerja kelompok juga. Ada. Oke, berarti sudah mulai tergambar nih rencana pembelajarannya seperti apa. Nah, di sini saya ingin lebih memperjelas lagi, apakah sudah ada gambaran tentang pembelajaran nanti itu akan menggunakan pendekatan, model, dan metode yang seperti apa, Bu? Jadi yang pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya menggunakan project based learning, dan metode pembelajarannya berupa diskusi kelompok. Oke, berarti nanti karena ini menggunakan project based learning, berarti di akhir ada penugasan berupa project gitu ya, produk ya, menghasilkan sebuah produk. Baik, Bu. Selanjutnya nih, dalam pembelajaran ini nanti ke depannya ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan sebenarnya? Untuk saya ingin dari sini nanti saya ingin lebih belajar lagi tentang pengelolaan kelas, kemudian pengelolaan waktu, kemudian juga mengakomodir kebutuhan belajar siswa nanti. Untuk siswa dengan berbagai macam karakter ini bisa lebih dikelompokkan sesuai dengan kesukaannya, gaya belajarnya dia seperti apa gitu. Jadi mereka biar happy. Jadi kalau di kelas nanti itu biar happy gitu, karena itu sesuai dengan gaya dia gitu. Ya,
Saya sangat setuju sekali dan sependapat sekali dengan Ibu bahwa memang murid itu sebisa mungkin senyaman mungkin ya dalam pembelajaran, dan di sini terlihat Ibu sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih sepertinya, karena sudah ada upaya untuk mengembangkan kompetensi dalam mengakomodir kebutuhan belajar murid, begitu Bu ya. Baik. Nah, kalau kompetensi yang ingin dicapai seperti itu, kira-kira rencana pembelajaran seperti apa yang Ibu rancang nih? Mungkin bisa dijelaskan nih. Dijelaskan secara rinci ya. Ya, bisa, boleh. Jadi pembelajaran ini nanti awalnya, jadi mereka diberi asinkronus dulu berupa video YouTube. Saya suruh menonton video YouTube yang ada di channel saya dengan materi sesuai dengan ini, kemudian materi statistika ini ya di channel YouTube saya sudah ada tentang penyajian data berupa tabel, diagram garis, dan diagram batang. Jadi mereka lihat dulu, kemudian juga ada saya kasih handout berupa handout PPT, itu saya kasih dulu biar mereka belajar sendiri di rumah. Kemudian ketika pembelajaran nanti itu siswa dapat berkelompok ya. Nanti mereka itu rencananya saya bikin sebelum berkelompok itu sebelumnya sudah saya kelompokkan sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa. Jadi sebelum itu sudah saya kasih angket untuk mengetahui ini anak ini kebutuhan belajarnya gimana, apakah dia termasuk kinestetik, auditori, atau visual. Dari hasil kemarin yang sudah saya bagikan anketnya ya, itu beberapa hanya ketika hasilnya itu yang auditori kebetulan itu cuma 2 orang. Dari 14 siswa cuma 2 orang yang auditori. Jadi karena nggak mungkin ya ini kebanyakan yang sini kebanyakan yang sini sedikit. Jadi untuk siswa yang visual tapi di poinnya itu ada yang cenderung ke auditori juga, saya masukkan ke situ. Kemudian kinestetik juga seperti itu, yang poinnya agak ada cenderungnya ke auditori, saya kelompokkan di auditori sehingga kelompoknya seimbang jumlah siswanya seperti itu. Kemudian nanti di pembelajaran ini sebenarnya tidak hanya menyajikan data aja, mereka juga mengimplementasikan atau sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu kan ada materi tentang pengumpulan data, cara pengumpulan data. Nah di sini itu kan hanya teori gitu. Jadi di sini selain menyajikan data, mereka terjun langsung gitu. Cara mengumpulkan data tuh lewat observasi, lewat wawancara, lewat angket itu terakomodir di sini semua gitu. Jadi nanti mereka berkelompok, kemudian kelompok sesuai dengan gaya kebutuhan belajarnya. Jadi yang nanti ya yang kinestetik itu kan dia suka gerak-gerak kesana kemari, itu nanti mereka di tugas kelompoknya itu mereka diminta untuk ke TU, kemudian meminjam angket, kemudian mengumpulkan data tentang alamat siswa, kemudian nanti mereka menyajikan datanya berupa diagram batang. Kemudian untuk siswa yang auditori itu mereka saya suruh mengumpulkan data dengan wawancara. Jadi mereka mewawancara petugas perpus untuk mengetahui jumlah pengunjung selama 6 bulan terakhir. Gitu. Jadi wawancara nanti kan mendengar langsung gitu ya. Kemudian untuk siswa dengan visual, mereka mengamati berat badan siswa. Jadi teman-temannya nanti ditimbang gitu. Ditimbang kemudian ditampilkan dalam bentuk
penyajian data dalam bentuk tabel. Oh. Jadi masuk ke itu tadi ya, observasinya apa itu? Observasinya dengan observasi kemudian ditampilkan dalam diagram, dalam tabel. Baik, berarti wah ini kompleks Oh, ya. ada lagi. Oh ya. Ada lagi. Oh, ya? Kalau nanti waktu mereka presentasi itu mereka menggunakan window shopping. Jadi Oh ya, iya. jadi nanti mereka akan belajar karena di sini kan satunya pakai tabel, satunya diagram batang, Iya. satunya diagram garis. Nah, biar mereka bisa ketiganya, jadi mereka bisa belajar di kelompok lain dengan menggunakan window shopping tadi. Oke, benar. Ya, ini yang saya tangkap cukup kompleks ya, rencana tahu. pembelajarannya ya. Apa? Baik, yang saya tangkap tadi berarti proses pembelajaran ini ada sesi asinkronus Ya. dan ada sesi sinkronus. Ya, Asinkronusnya tadi siswa menonton video yang ibu sediakan ya, lewat channel YouTube. ya. Artinya ini dia belajarnya di rumah gitu Ya. ya, dan PPT. Kemudian sinkronusnya di kelas, siswa sudah dikelompokkan nih berdasarkan kebutuhan belajarnya. Ya. Kemudian siswa juga mengumpulkan data nanti, tapi masih di sekitar sekolah. Ya, Oke. sekolah. Dan data yang dikumpulkan pun caranya berbeda setiap kelompok menyesuaikan dengan minat belajarnya tadi ya. Ya, Seperti yang tadi yang ada yang visual, yang kinestetik, beda-beda cara Iya. pengumpulan datanya begitu. Baik. Kemudian juga cara penyajian datanya juga nanti presentasinya karena ini produk lalu menggunakan window shopping sehingga Iya. diharapkan semua kelompok. siswanya aktif semua Oke. gitu. Ya, ini sebuah skema pembelajaran yang betul-betul nampak sekali usaha ibu untuk meningkatkan atau menumbuhkan keaktifan siswa. Juga sudah mulai nampak usaha ibu untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Saya sangat mengapresiasi sekali ini. Semoga bisa betul-betul terlaksana nanti ibu ya. Mudah-mudahan. Ya, nanti kita coba lihat di observasinya. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya nih. Berdasarkan rencana yang sudah ibu susun sedemikian rupa dengan sangat kompleks sekali tadi, seberapa yakin ibu akan keberhasilan pembelajaran ini? Jika kita rasiokan angka dari 10 sampai 100% kira-kira nih. 10 sampai 100%. Mungkin 90. Oke, 90%. Sangat lumayan optimis ya. Lumayan optimis, optimis. sangat bagus. Apa yang membuat ibu yakin itu? Karena di sini anak-anak itu terlibat langsung, mereka mengamati langsung, kemudian ketika berkelompok mereka juga bisa belajar dari temannya, sehingga siswa yang misalkan biasanya agak di kelompok itu kurang menonjol bisa dibantu temannya yang menonjol. Kemudian di sini kan seperti pengumpulan data tadi itu mereka langsung gitu, tidak hanya teori gitu. Kemudian cara penyajian datanya juga nanti pakai tampilan ya. Kemudian mereka juga bikin sendiri kan, jadi mereka bikin langsung gitu. Jadi saya sih optimis. Oke. Jadi karena memang ini siswanya yang terjun langsung, Ya. sehingga ibu sangat yakin bahwa tugas atau pembelajaran ini yang nanti akan berujung pada penugasan project ya, dan produk ini akan berhasil begitu. Baik. Selanjutnya kapan jadwal pembelajaran ini akan dilaksanakan nih? Di pertemuan selanjutnya di kelas 1 itu hari Sabtu tanggal 13 Mei Oh, 2023. jam keberapa kalau boleh tahu, Bu? Jam pertama sampai Pagi jam 3. ya? Iya. Baik, nanti saya juga akan minta izin untuk ikut masuk ke dalam, melakukan observasi pembelajarannya. Apakah nanti semua yang ibu rencanakan sudah berjalan dengan sesuai rencana? Kita tentunya berharap sama-sama Mudah-mudahan ya,
bisa berjalan sesuai rencana. Karena dari pembelajaran yang Ibu rancang ini sangat membangkitkan, menumbuhkan keaktifan siswa, sangat menunjukkan keberpihakan kepada murid juga. Itu sangat-sangat kita apresiasi sekali. Saya yakin murid juga akan sangat antusias karena mereka akan mengumpulkan data secara bersama-sama dalam satu kelompok yang memiliki satu passion, satu gaya belajar yang sama. Tentunya itu akan memudahkan mereka. Baik, tidak sabar untuk melihat selanjutnya. Berarti ada 4 hari lagi, Bu, ya? Iya, 4 hari, 4 hari lagi. Oke. Baik, Bu, ini kita sudah sampai di penghujung obrolan kita dalam pra-observasi ini. Tidak terasa ya, waktu kita sudah mungkin di atas 10 menitan nih kita ngobrol. Nggak kerasa. Iya. Apa saja nih yang sudah kira-kira Ibu dapatkan selama kita pra-observasi ini? Dari diskusi pra-observasi ini saya jadi lebih yakin, lebih mantap bahwa nanti pembelajaran yang akan saya lakukan dan keinginan saya yang tadi 90% mudah-mudahan bisa tercapai gitu. Saya lebih yakin dan optimis. Ya, saya juga yakin dan berharap bahwa pembelajaran ini bisa berjalan sesuai rencana. Bahkan keaktifan siswa kita juga harapkan nanti melebihi ekspektasi kita tentunya, karena itu akan semakin bagus bagi pembelajaran. Baik, sampai jumpa lagi nanti kita di observasi kelasnya, Bu. 4 hari lagi kita akan jumpa lagi di kelas 7 ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas sesi pra-observasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Adakah yang tidak masuk? Siapa? Kenapa kok nggak masuk? Ada suratnya? Ada. Apa alasannya? Acara keluarga izinnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa seperti biasanya. Silakan Rizky memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bukunya sudah siap semuanya? Sudah dibuka atau belum? Dibuka dulu. Ya. Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin? Statistika. Apa sih statistika itu? Kumpulan data, benar. Penyajian data, pengolahan data. Angkat tangan ada yang lebih spesifik lagi? Tadi Dewi apa menyebutkan apa? Pengumpulan data. Tadi Fuad? Pengolahan data. Terus? Penyajian data. Itu definisinya. Statistika itu apanya kemarin? Ilmunya, ilmu yang mempelajari tentang itu tadi. Ilmu yang mempelajari tentang apa? Pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, menganalisis data, sehingga data itu mudah untuk dibaca, untuk dianalisis. Kemudian cara mengumpulkan data. Masih ingat cara mengumpulkan data di pertemuan kemarin? Apa aja cara mengumpulkan data? Dengan cara apa? Mengetahui informasinya dengan cara wawancara, Alvin. Terus dengan cara angkat tangan, bisa? Angkat tangan dulu. Dengan cara apa, Reza? Angket. Kemudian ada lagi? Yuk. Ya, silakan, Pak.
observasi atau pengamatan, mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan siapa? Dengan narasumber, kemudian observasi dan angket. Setelah informasi itu didapat, diapain? Disajikan dengan ada beberapa cara penyajian data. Dengan cara apa aja? Ayo. Tabel. Rahmida. Diagram batang. Ada lagi? Diagram garis. Ada lagi yang kemarin belum sempat ibu sampaikan, tapi ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca di buku apa? Selain diagram batang? Diagram lingkaran. Kemarin tugasnya apa? Membaca sama apa? Melihat apa? Melihat video dari YouTube. Dari situ sudah kalian sudah mulai sedikit paham, apa lumayan paham, atau paham sekali? Lumayan paham. Nah, hari ini biar lumayan pahamnya jadi makin paham, kita pelajari secara langsung tentang pengumpulan data dan penyajian data. Setelah ini kalian bentuk kelompok sesuai dengan kemarin yang sudah dibentuk ya. Kemarin ibu bentuk berdasarkan kebutuhan gaya belajar kalian. Yang aku banget yang mana? Apakah aku yang suka bergerak-gerak? Apakah aku yang suka mendengar? Apa aku yang suka melihat atau menonton gitu? Jadi habis ini kalian membentuk kelompok. Kelompok 1 di sebelah sini bisa, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian kalian dapat tugas untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau tugasnya. Setelah ini ibu, karena sudah berkumpul ya, ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini adalah sebenarnya petunjuk untuk mengerjakan tugas hari ini. Ibu beri, halo, Alvin, sibuk sendiri Alvin. Masing-masing kelompok ibu beri tugas yang berbeda-beda.
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Setelah kalian berbelanja, sekarang Ibu mau lihat belanjaan kalian. Per kelompok kita mau merefleksi apa saja yang kita peroleh hari ini, ya. Dari kelompoknya Nur Aida, kelompok 3 dulu. Mau siapa dia mau duluan angkat tangan? Ada yang duluan. Baik, Ibu tunjuk aja ya, langsung ke kelompok 3 terlebih dahulu. Siapa yang mau menyampaikan? Oh, Ajija, silakan Ajija. Dalam menyajikan data, dengan diagram data kunjungan ke stabil data tempat tinggal sampai SPK. Terus kalau yang di kalian sendiri, kalian bisa bikin apa tadi? Jadi kelompok 1 tadi sudah tahu, sudah bisa menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Setelah berbelanja, mereka juga mengetahui cara membuat atau menyajikan data dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk tadi apa? Batang dan tabel. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan dulu ya. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ibu senang sekali kalian sudah antusias mengikuti pembelajaran ya. Kalian sudah bisa menyajikan data dalam bentuk garis, tabel, diagram garis, diagram batang, dan tabel. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya masih dalam penyajian data, tapi dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sebelum ke diagram lingkaran, kalian tugasnya adalah membaca bukunya yang dilihat dulu, yang diagram lingkaran, sama ada di channel YouTube Ibu sudah tersedia materi tentang diagram lingkaran. Kalian lihat dulu, kalian pelajari, kemudian kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Ibu mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang pas. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam, Pak. Oke, selamat siang. Berjumpa lagi ya kita kali ini
sesuai dengan apa yang kita rencanakan kemarin. Proses supervisi akademik yang kita lakukan itu ada 3 fase ya. Ada pra observasi dan observasi, kemudian pasca observasi. Nah, untuk pra dan observasinya kita sudah lakukan kemarin nih. Ya, sudah. Jadi hari ini kita akan coba untuk pasca observasinya. Nah, ini fase terakhirnya. Kira-kira apa harapan Ibu pada percakapan pasca observasi kita hari ini? Dari diskusi ini, pasca ini, saya berharapnya sih kita bisa berbagi hal-hal baik dalam pembelajaran. Kalau saya sih harapannya bisa mendapatkan masukan atau saran atau kritik gitu, sehingga untuk pembelajaran selanjutnya itu lebih bagus lagi. Oh ya, sebelumnya bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Saat ini ya, saat pembelajarannya ya. Saat pembelajaran atau mungkin setelah pembelajaran, bagaimana perasaan Ibu? Kalau perasaan sih seneng ya, happy melihat anak-anak yang aktif gitu, yang bahkan yang biasanya agak pasif di kelas, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini mereka terlihat begitu aktif, mulai dari pengumpulan datanya, kemudian mereka bekerja kelompoknya itu semuanya bekerja sama. Dalam presentasi juga gitu, karena pakai window shopping ya kemarin, ada yang berjaga, ada yang dan mereka aktif semua. Mereka belajar juga dari kelompok lain, belajar dari teman di dalam kelompok sendiri gitu. Jadi senang sih. Kemudian saya merasa juga tugas guru saat pakai pembelajaran berdiferensiasi ini sedikit lebih ringan dari biasanya. Maksudnya nggak terpaku pada guru aja, tapi murid mereka mencari sendiri, kemudian bisa mereka belajar dari kawannya, nggak hanya berpusat di guru gitu. Baik, berarti salah satu aspek yang ingin Ibu kembangkan kemarin tentang keaktifan siswa itu terlihat ya, pada saat pembelajaran kemarin. Baik. Nah, kita bicara tentang rencana yang kemarin Ibu susun ya pada saat pra observasi. Apakah semua rencana tersebut atau sebagian besar rencana tersebut itu sudah tercapai atau belum menurut Ibu nih? Kalau ini ya, kalau untuk RPP-nya, rencana pembelajarannya, dari yang saya bikin itu sebagian besar belum tercapai lah, sebagian besar. Akan tetapi ini justru saya agak nyesel dikit itu ketika harusnya saat RPP-nya ini yang harus saya perbaiki, karena kemarin itu saat mau membuat rencana itu saya rasa cukup cuma asinkronus berupa video pembelajaran di channel YouTube saya, kemudian saya kasih handout, itu saya kira cukup gitu. Tetapi ketika saat pembelajaran kok kurang ya, ini harusnya mereka nggak hanya media yang saya suruh belajar di rumah, mereka kayaknya harusnya di kelas pun saya kasih media juga gitu. Apakah video kemarin saya tampilkan sedikit lagi, atau mungkin saya bawa media yang lebih real, contohnya untuk KMS misalkan, kartu sehat itu buat bayi itu kan ada grafiknya. Mungkin bisa juga saya tampilkan tabel yang saya buat dari nilai siswa, saya kasih lihat gitu. Jadi untuk rencananya sebenarnya sudah terlaksana nih, sebagian besar sudah terlaksana, akan tetapi rencananya itu yang menurut saya kurang. Perlu perbaikan lagi ya. Berarti menurut Ibu harusnya ada media yang dimasukkan di awal pembelajaran, tidak hanya di asinkronus itu saja. Oke. Nah, terlepas dari menurut Ibu tadi bahwa ada masih kekurangan pada rencana tersebut, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai nih menurut Ibu? Alhamdulillahnya untuk tujuan
pembelajaran ini, dalam pembelajaran ini siswa ketika ada sebuah data, siswa diberikan sebuah data, mereka bisa menyajikan data tersebut dalam tabel, diagram batang, dan garis. Kemudian mereka juga bisa menafsirkannya dengan tepat. Saya rasa tujuannya ini tercapai karena melihat hasil dari kelompok siswa juga bagus, sesuai. Kemudian dari hasil evaluasi individu, ketika di akhir kemarin kan kita ada evaluasi individu, itu hasilnya ketika di rumah saya koreksi itu bagus-bagus. Ya ada beberapa 1-2 yang nilainya kurang, akan tetapi sebagian besar sudah tercapai dari tujuan pembelajaran tersebut mengenai menyajikan dan menafsirkan. Baik. Nah di sini saya izin mau menyampaikan sedikit ya catatan observasi saya. Itu yang saya tunggu. Iya, ketika dalam pembelajaran bersama Bu Isa kemarin. Jadi poin yang pertama di sini Bu Isa sudah mengelompokkan murid berdasarkan angket. Ya. Kan gitu ya kemarin itu. Angket itu dibagikan di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian angket tersebut berdasarkan angket tersebut Bu Isa sudah berhasil nih menurut saya mengakomodir kebutuhan belajar murid, ditunjukkan dengan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Kemarin itu ada 3 kelompok nih ya. Oke. Nah kemudian model yang digunakan juga project based learning kemarin. Nah beberapa sintaknya sudah terlihat ya, terutama pada proses pengolahan data dan penyajian data. Ibu juga sudah mendampingi siswa dengan baik sebagai fasilitator yang baik. Kemudian siswa juga mampu menyajikan data dengan baik melalui window shopping. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa diferensiasi produk dan proses itu sudah terlihat dengan jelas di sini. Nah mungkin seperti yang Ibu katakan tadi bahwa mungkin perlu ada perbaikan juga. Saya sepakat untuk bagian itu, di mana perlu ada sedikit perbaikan di dalam diferensiasi kontennya, terutama media tadi, gitu. Karena untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid itu, maka kita bisa menyediakan beberapa konten yang bervariasi. Gitu. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hasil observasi yang saya sampaikan ini? Iya sih, setuju. Itu tadi memang di kontennya saya yang kurang. Jadi mungkin kedepannya saya akan membuat konten yang lebih banyak atau lebih mempersiapkan lagi di materi ini perlu media yang seperti apa. Dan saya inginnya untuk kedepannya lebih memperbanyak lagi nih pertemuan pembelajaran berdiferensiasi ini lebih banyak lagi. Mungkin minimal dalam 1 bab mungkin minimal 1 kali yang seperti itu gitu. Atau bahkan mungkin bisa lebih gitu. Karena kita memang semakin kedepannya harus mengakomodir kebutuhan belajar murid juga, harus lebih memperhatikan. Saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan. Kira-kira apakah ada lagi yang perlu Ibu tingkatkan dalam pembelajaran ini? Kalau dari yang Ibu rasakan sendiri? Itu tadi sih kalau medianya, kemudian lebih belajar sintak dalam pembelajaran, mungkin problem learning atau project learning gitu. Ketika penerapannya apakah saya sudah benar gitu. Apakah sudah runtut ya? Apakah sudah runtut, apakah ini terlihat semua seperti itu. Kemudian ya media tadi yang ini, dan alokasi waktu itu harus sesuai gitu. Baik, berarti yang saya tangkap di sini Ibu ingin kedepannya fokus perbaikan pada media pembelajaran serta sintak pada setiap model pembelajaran gitu ya. Baik. Untuk mengatasi hal tersebut, apa rencana Ibu kedepannya nih? Rencananya saya tidak hanya sendiri ya, mungkin saya belajar sendiri tentu saja. Tapi saya juga perlu dukungan mungkin dari rekan sejawat, mungkin dari Bapak sebagai ini ya, lebih sharing keilmuan, sharing tentang pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran, dan dari diri saya sendiri juga
saya harus lebih belajar lebih banyak tentang hal apapun dalam pengelolaan kelas maupun materi maupun pengelompokan siswa dan mengakomodir setiap kebutuhan gaya belajar siswa seperti itu. Jadi yang saya tangkap di sini Ibu berusaha untuk meningkatkan kompetensi Ibu melalui kolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya. Mungkin bisa juga Bu, apakah ada Ibu punya komunitas di luar? Iya ada. Ya. MGMP, Oh, saya kebetulan pengurus juga di musyawarah guru mata pelajaran matematika. Di situ memang tempat sharing, tempat berbagi, saling berbagi. Jadi mungkin di situ juga saya akan lebih banyak lagi minta masukan atau kita sharing lagi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi yang mungkin memang nggak bukan hal baru sebenarnya, tapi bisa jadi beberapa masih baru bagi kami gitu. Jadi mungkin ini sudah lama, tapi bagi kami tuh ada yang sudah paham, ada yang belum. Jadi mungkin kami bisa sharing di situ. Oke. Baik. Nah, kapan nih Ibu kira-kira akan merealisasikan rencana yang Ibu tadi, diantaranya tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian memanfaatkan komunitas seperti MGMP, di sekolah juga ada komunitas belajar ya, yang baru kita bentuk. Nah itu apakah kapan Ibu bisa merealisasikan rencana tersebut? Di sini sehubungan dengan komitmen Ibu nih untuk melakukan perbaikan tadi. Tentu saja secepatnya ya, secepatnya biar ilmu nggak hilang gitu. Mungkin untuk sebelum masuk ke bab selanjutnya, saya ini mau sharing-sharing juga sama teman yang terutama paling dekat komunitas belajar di sekolah ya. Kita baru membentuk, jadi biar itu juga komunitas itu juga bisa berjalan. Mungkin saya akan di situ ikut belajarnya secepatnya, sebelum materi selanjutnya gitu. Oke, berarti ini juga bisa menjadi masukan kita untuk agenda komunitas belajar kita di sekolah ya, untuk nanti kita coba bagaimana agar kita bisa memiliki kompetensi dalam menyediakan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga kompetensi kita, pemahaman kita terhadap beberapa model pembelajaran sehingga kita bisa menjalankan sintaknya dengan sesuai begitu. Baik, saya sangat mengapresiasi sekali komitmen yang Ibu sampaikan tadi. Dari pembicaraan kita hari ini kita sudah sampai di penghujung, tidak terasa ya, mungkin ada beberapa belas menit pembicaraan kita hari ini. Apa yang bisa Ibu sampaikan nih, perasaan Ibu bagaimana setelah kita berbicara lewat pasca observasi? Ya seperti harapan tadi ya, kita bisa berbagi hal-hal baik tadi. Dan dari percakapan ini muncul ide-ide atau ini yang kayaknya pembelajaran selanjutnya gini deh. Berarti sudah ada mulai bayangan juga? Ada bayangan-bayangan dari diskusi kita. Ya, saya jadi tidak sabar untuk menantikan bagaimana nanti ke depannya Ibu, tentunya kita semua juga di sekolah ini untuk menerapkan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Ya. Saya ucapkan terima kasih Bu atas kesempatannya, atas waktunya. Kita melakukan pasca observasi hari ini. Sampai di sini dulu percakapan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.